bertahan dengan kondisi seperti ini, jasanya dihargai 2.000 gitu. Ini Pak, pegang. Sekarang kita cari lagi. Kita cari sebanyak-banyaknya buat makan hari ini. Oke, Pak? Oke. Mantap. Abang. Dan ketika kita mau pergi, tiba-tiba tuh ibu manggil. Sini dulu dong. Ini barang saya. Kok nggak ada sih? Nggak ada. Nggak ada. Lah. Mana ini? Kok nyalain kita, Bu? Lah kan abang yang megang tadi. Astagfirullahaladzim, Bu. Kita memang megang, kita memang angkut di barang. Tapi kan nggak mungkin kita tiba-tiba ngambil. Nggak mungkin. Ibu Kan salah saya naruh kan- kali, Ibu salah naruh. Enggak. Salah naruh. Orang saya belanja, terus abang yang megang, abang yang bawa, kok nggak ada sih? Kita kaget dong, karena ya kapan mau ngambilnya gitu kan? Kapan mau nyolongnya? Sementara gua aja sama Pak Yatna ngangkut-ngangkut tuh barang berat banget. Bu, saya kan cuman baru megang bentar, Bu. Kita cuman ngangkut doang, mana tahu kita barangnya apaan aja, kita juga nggak tahu. Iya kan abang yang megang tadi, aku kan suruh kamu yang bawa. Iya, kita cuma megang doang, nggak mungkin kita ngambil. Sekarang geledah aja, Bu. Agak chaos juga tuh, malu juga kan diliatin orang, dituduh kayak gitu. Buat Nggak apaan mau tahu juga ya, coba? saya nggak mau tahu ya, harus tuh ya barang saya harus ada. Sekarang gini, Bu, sekarang gini. Ibu coba pikir-pikir lagi, barangkali barang ibu itu nyempil atau ibu lupa naro. Nggak mungkin, nggak akan lupa naruh. Udah saya berantakin kok ini barang-barang saya. Udah, Bu. Suaminya datang bilang, Bu, itu barang ada keselip. Ternyata barangnya ada, Bu, keselip. Keselip. Kan, udah ada. Makanya jangan marah-marah dulu, Bu. Jangan suzon jadi orang. Iya, maaf. Kan tadi kan udah dicari-cari. Maafin deh. Ya. Maafin ya, Pak. Ya. Sebelumnya. Kita cari lagi lah. Ada aja. Gue pikir kan kerjaan udah beres. Pas gue tanya, Pak, kita mau kemana lagi? Gue pikir kan pulang, ngaso gitu kan. Gue juga udah capek, panas ya kan, gerah, pengen rebahan gitu. Ya nyender-nyender lah gitu. Pak Yatna malah ngajak gue buat ngatur lalu lintas penyeberangan kereta. Di sini, Pak. Ya, ini. Bapak biasa di sini ngaturnya? Ya, ngatur di sini. Pak, itu Pak. Sampai segitu-gitunya gitu Pak Yatna. Lalu lintas juga diaturin sama dia gitu. Ya gue penasaran, ya udahlah coba gua ikutin gitu. Emang tiap hari Bapak sampai jam berapa di sini? Sampai sore? Apa Ya, enggak? jam 1. Pokoknya habis dari pasar harus ke sini aja. Iya. Yuk. Taruh. Pas gua ikutin, bener tuh. Pak Yatna mau gua nginiin lalu lintas lah, mobil, motor, kita atur gitu. Tapi beberapa menit kemudian gue heran, kok nggak ada yang ngasih duit. Terus. Ayo. Ayo, terus. Pak, gue makin bingung. Ngapain Pak Yatna ngatur lalu lintas kalau nggak dapat duit? Dari tadi kita kan udah ngatur-ngatur nih, biar lalu lintas ini lancar. Lancar. Tapi kok dari tadi nggak dapat duit? Ya, kalau di sini nggak ada yang ngasih, ada yang enggak. Oh, jadi Bapak di sini Untuk pengamanan aja. jadi kalau ngatur-ngatur lalu lintas itu pure murni karena panggilan hati gitu, bukan buat nyari duit. Nggak nyari duit di sini. Oh. Ada yang ngasih, saya terima. Oh, ada yang ngasih ya diterima, surah Ya. bilang nggak juga, nggak ada apa-apa, Nggak nggak apa-apa. masalah. Ikhlas. Oh, ikhlas.
karena ikhlas lillahi ta'ala ngatur supaya lalu lintas ini berjalan dengan baik dan aman, tertib gitu. Karena memang pengen bantu supaya lalu lintasnya tertib, Iya. pengamanan buat pengendara juga Iya, iya. lancar, biar nggak ada kecelakaan gitu. Nggak, ya itu. Oh, tapi emang dulu pernah Pernah sih ini. kecelakaan pernah? Sering. Saya ikhlas ngatur lalu lintas karena sebelum-sebelumnya katanya ada kecelakaan. Dia bilang gitu. Berarti Bapak memang pure ikhlas Iya, lillahi ta'ala. itu iya. Nggak nyari duit di sini. Iya. Nyari duitnya mangkul-mangkul itu barang. Baru. Ya, jadi kuli panggul aja lah ya. Ya. Setelah kita ngatur lalu lintas, akhirnya gua diajak Pak Yatna pulang ke rumahnya. Nah, ini rumah bapak nih. Kecil. Dan terkejutnya gua, ternyata rumahnya persis di samping rel kereta api dan di bawah jembatan. Ini rumah Bapak. Iya. Boleh saya lihat, Pak? Boleh, masuk aja masuk. Nah, Itu yang bikin gua shock, yang bikin gua takjub, karena rumahnya itu terbuat dari papan sama kayu doang. Ini Bapak tinggal di sini, Pak? ya udah 2 tahun. Udah 2 tahun di sini? Terus ini kan di bawah jembatan, Pak. Jembatan. Ini yang ngebangun Bapak sendiri? Sendiri, Bang. Terus kalau malam lampunya dari mana? Ini penerangannya dari ini apa lampu cas. Jadi malam penerangannya dari lampu cas, bukan dari listrik ya? Bukan. Berarti kalau lampu casnya nggak dicas, gelap. Ya, gelap. Anak belum pernah kesini. Kondisi Bapak kayak Belum. gini? Belum. Belum tahu? Belum tahu. Yang gede, yang umur 19 tahun? Belum. Ini mah apa ala kadarnya, Pak? Iya, kadarnya daripada di mana-mana kita bikin ini, gitu, bedeng. Gak kebayang kalau gua jadi Pak Yatna kayak apaan. Hidup sendiri, sebatang kara, tanpa listrik, tanpa TV, tanpa handphone.